Nah, aku panggilkan dulu narasumber kita malam hari ini. Halo Mas Indra. Halo halo. Oke, Mas Indra, malam ini kan kita akan ngebahas nih, apa sih arti menikah ya, Mas, ya? Iya. Jadi gimana nih, Mas? Takutnya bikin jadi nggak pengen nikah nih teman-teman. Ya, malam semuanya, malam Mbak Nucha, thank you. Jumat malam karena nggak bisa kemana-mana, kita kongko-kongko di sini aja, bener nggak? Teman-teman, sebenarnya poin saya di sini nih malam hari ini. Hal yang sangat saya sering temukan adalah titik dua. Banyak yang menikah rasa single. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya ini, dua orang single yang hidup bersama dalam kehidupan pernikahan kita. Serius Mas, banyak kayak gini? Banyak banget. Contohnya adalah yang punya mindset kayak gini nih. Gue nggak mau diri gue berubah setelah menikah. Gue pengen tetap jadi diri gue sendiri setelah menikah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi adalah dua orang single yang cuman terikat dalam sebuah lembaga yang namanya pernikahan. Yang ada adalah saya dan saya. Kebayang teman-teman semua? Betapa mengerikannya sebuah pernikahan kalau masing-masing adalah hidup dengan saya dan saya. Padahal yang benar adalah lebih banyak kita. Tadi ada yang nyeletuk di kolom chatting adalah kalau menikah takut nggak jadi diri sendiri. Nanti kita bahas ya saat tanya jawab. Seberapa penting sih jadi diri sendiri. Nah, itu keluar tuh. Sedemikian pentingnya kah menjadi diri sendiri ya? Nggak mau kehilangan jati diri. Oke, teman-teman, sebelum saya kembalikan mic ini kepada Bumin, ya. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan lagi buat teman-teman semua, ya. Semoga ini jadi kayak memancing curiosity teman-teman semua. Teman-teman semua, tahukah apa makna saat teman-teman ijab kabul buat yang Muslim? Tahu nggak apa yang sebenarnya makna implisit saat teman-teman melakukan proses ijab kabul? Oke, janji apa? Perjanjian apa? Oke, ayo. Tahu nggak makna implisit, makna yang tersirat? Oke, saya berikan sesuatu yang mungkin teman-teman nggak pernah kebayang sebelumnya. Saat teman-teman menikah, teman-teman sedang melakukan serah terima paket masalah. Serah terima paket masalah. Pertanyaan saya, teman-teman sudah tahu bagaimana menghadapi masalah paket masalah tersebut. Oke, mungkin itu sebagai umpan lambung buat teman-teman semua. Ya, nanti kita akan lanjutkan ke topik obrolan kalau gitu. Monggo, Mbak Nucha. Oke, Mas Indra, terima kasih banyak nih untuk penjelasannya. Gimana teman-teman semua? Eh, kayak ini ya, diguyur sama Mas Indra gitu ya rasanya ya. Jadi mudah-mudahan sih jadi lebih paham kurang lebih seperti apa sih menikah itu dan apa gitu ya artinya menikah. Kadang-kadang, mungkin kayak aku juga sih kalau Mas Indra nanya, "Tahu nggak sakinah mawaddah warahmah apa artinya?" Aku sendiri awal nikah ya nggak tahu juga gitu, karena aku pikir, oh itu template ucapan yang diucapkan oleh para tamu undangan kepada kita. Sakinah ya, mawaddah warahmah, oke, gitu. Tapi nggak tahu artinya apa. Nah, dari tadi penjelasannya Mas Indra semuanya ya, jadi karena ini kan kelasnya berlangsung secara simultan ya, artinya ini adalah kelas pembuka saja. Nanti minggu depan kita ketemu lagi nih sama Mas Indra dengan topik yang berbeda. Kita akan ngebahas tentang saat realita tidak seperti yang dibayangkan. Nah, makin serem lagi kesannya ya, ini kesannya loh, belum tentu benar ya kan. Nah, tapi, dari penjelasan Mas Indra tadi ya, ini sebenarnya relate dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita nih Mas, di Google Iya, Form ya beberapa waktu yang lalu. Jadi aku bacakan saja nih Mas. siap. Tadi sebenarnya udah dibacakan sama Mas Indra sih, di dalam slide-nya, cuman ini ada yang bertanya lagi nih. Jadi ternyata karena di sini, mayoritas teman-teman yang ikutan itu ternyata belum menikah,
Jadi ada pertanyaan seperti ini nih Mas, ya aku bacakan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada calon pasangan kita sebelum akhirnya memutuskan untuk menikahinya? Nah, gimana nih Mas, kalau kata orang tua kita dulu adalah bibit, bebet, Bibit, bebet, bobot. bobot. Iya. Nah, Ah, kalau dalam, apa nih, teori pernikahan ini sebenarnya seperti apa sih yang kita perlu perhatikan Mas? bibit, bebet, bobot sekarang masih sangat berlaku Mbak Nuca. Mhm, Ya, itu adalah wisdom orang tua kita sebenarnya kan. Nah, cuman mungkin cara ngelihatnya yang lebih beda. Bibit, bebet, bobot, caranya ngelihat gimana? Coba perhatikan, cari tahu tentang latar belakang keluarganya. Maksudnya gimana? Karena bagaimana cara dia dibesarkan akan punya dampak sangat besar tentang bagaimana dia bersikap, berperilaku, dan punya belief sama values-nya. mmm, Ya, jadi cari tahu lebih banyak, ya. Eh, ini penting banget ya. Terus apa lagi yang perlu dicari tahu? Cari tahu, berani nanya sama dia, Mas, ini yang nanya cewek ya? nggak disebut sih Mas. Anggaplah yang nanya cewek. Mhm, Mas, di bayangan kamu yang namanya menikah tuh seperti apa sih? Dengarkan dia bercerita. Tapi siap-siap saat Anda bertanya, dia pun akan bertanya balik. Kalau di kamu apa? Jangan sampai Anda ngeheng. Udah mmm. lulusan kelas parentalk terus ngeheng kan jangan sampai kayak gitu kan. Minimal juga udah punya bayangan. Terus apa lagi yang perlu kita lihat? Teman-teman, perlu dilihat adalah apakah dia punya kemauan untuk bertumbuh. Ini pentingnya luar biasa Mbak Nuca. Betul. Jadi kalau sampai sebelum nikah ada yang udah ngomong kayak gini nih, this is who I am. Take me as I am. Next. Karena makna tersembunyi dari kalimat terima saya apa adanya adalah keengganan untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Kita sering bahas Benar. ini Mbak Nuca, bener ya? Iya, Sedangkan betul. ini jargon luar biasa banyak beredar di luar sana, bener nggak? Nah, Mhm. ini yang bahaya. Jadi salah satu poin-poin apa sih yang perlu dicek, banyak banget checklistnya, tapi minimal itu poin-poin yang saya sampaikan tadi, termasuk yang terakhir adalah cari tahu apakah dia termasuk orang yang bersedia untuk bertumbuh. Gitu Mbak Nuca? Oke, baik Mas Indra. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan lanjutan nih. Emang kita taunya dari mana kalau dia tipe orang yang mau, apa, bertumbuh bersama kita? Nah, bertumbuhnya ini macam-macam sih. Iya, Nah, ini mungkin kalau bisa pertanyaan bertumbuhnya itu gimana, apa nih Mas jawabannya? Harus iya, ada hint-nya, mungkin praktikalnya kayak apa sih yang kita lihat? iya. Contoh bisa cari tahu tentang dulu dia seperti apa, sekarang dia seperti apa. Minta dia Mmm, bercerita gitu loh. Masa kecil kamu dulu kayak gimana sih gitu. Itu kan kita kelihatan sepertinya apakah dia orang yang memang bertumbuh atau ya dari dulu mhm, aku nih kayak gini. Waduh, suram kalau kayak gitu. Bener nggak? Jadi kalau dia kelihatannya orangnya yang dinamis, bahwa gue mhm. dulu orangnya keras dan gue sadar ternyata gue nggak suka gue orang yang kayak keras gitu. Itu ciri-ciri orang yang mau bertumbuh, bener nggak? Atau dia cerita, dulu aku tuh kuper banget, tahu nggak sih? Tapi sekarang, aku masih kuper, tapi udah beda jauh dibandingin dulu. Kelihatan ya? Mmm. Cara dia menjawab itu kelihatan. Dia bisa bercerita before and after-nya tuh seperti apa. Terus bahkan bisa cerita lagi, tapi gue juga pengen one day gue bisa begini, 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 begini. Gitu Mbak Nuca. Perlu pinter-pinter memberikan pertanyaan pancingan. Benar sih, setuju. Aku sendiri juga nggak tahu kalau, kita tuh bisa ngelihat pasangan, apakah memberikan ruang buat kita bertumbuh atau enggak gitu pada saat Yes. dulu awal kenal gitu kan. Justru pas sekarang udah nikah, oh kayak gini. Nah inilah yang mungkin buat, teman-teman semua yang belum menikah gitu ya, ngelihatnya dari mana memang sejujurnya kalau di awal gitu kita belum terlalu bisa ngelihat. Malah kadang-kadang rasanya kayak dibohongin, seolah-olah di awal, "Oh iya kamu boleh kok nanti kerja, kalau udah nikah." Tau-tau tiba-tiba jeng-jeng, nggak boleh gitu kan sama sekali. Nah, itu nggak memberikan kita kesempatan buat bertumbuh gitu ya sebagai perempuan. Aku dari point of view perempuan dulu ya gitu kan. Cuman, gimana caranya bener sih, aku ngelihat mungkin kalau kalau dalam apa ya, masa-masa transisi menuju pernikahan kan kita punya banyak waktu untuk ngobrol nih sama pasangan ya teman-teman. Nah, disitulah kesempatan kita buat ngulik dia tuh orangnya kayak apa sih, dan ngelihat masa depan tuh kayak apa sih, dan ngelihat kita di masa depannya dia tuh kayak apa. Coba bayangkan, itu membuat kita jadi lebih baik kah di masa depan atau justru sebenarnya enggak gitu, apakah lebih membungkam kita gitu ya.